Welcome back on my YouTube channel bersama gue Yosofer, channel Perwira Muda. Di video kali ini gue sekarang bareng sama Engine Kadet, dimana di video ini kita akan sharing mengenai tentang apa aja sih yang jadi pekerjaan di atas kapal bagi Engine Kadet. Bukan hanya pekerjaan, tapi pembelajaran lebih kepada apa yang dia kerjakan, dia lakukan di atas kapal selama dia masa kadet nih. Terus pengalaman-pengalaman dia ketika dia ada di perusahaan BSM, apa yang perlu dia lakukan untuk dapat masuk atau join bersama dengan perusahaan BSM. Jadi ntar kita akan sharing ya. Oke, siap. Sebelumnya kita akan kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Nama saya Ragil Sulnafis dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang. Dari Semarang. Itu mungkin negeri juga ya? Ya, disclaimer dulu saya kan. Mungkin belum banyak yang tahu itu tentang Polimarin. Polimarin itu adalah sekolah vokasi ya, lebih tepatnya di bawah Kemendikbud Ristek, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi, yang fokus di bidang maritim, saya kan. Bidang maritim? Ya, jadi memang khusus untuk di bidang maritim itu ya? Untuk bidang maritim. Berarti berbeda dengan yang PIP Semarang? Ya, kalau PIP Semarang, STIP itu di perhubungan. Kalau ini yang di Polimarin itu di Kemendikbud. Oke. Dan udah angkatan berapa? Ya, kebetulan saya di angkatan 9. Masih baru, muda kan? ya. Masih angkatan 9 ya? Ya. Lumayan. Oke. Jadi kita langsung aja kita tanya bagaimana caranya lu bisa join di perusahaan BSM. Apakah ada kerjasama MOU antara BSM dengan kampus Polimarin Semarang? Ya. Itu apakah ada kerjasama seperti itu atau ya, ikut tes? Kebetulan dari Polimarin sendiri mulai dari angkatan, setahu saya ya, angkatan 7 dan saya angkatan 9 itu sudah mulai ada kerjasama antara Polimarin dan BSM. Jadi setiap tahunnya di BSM itu datang ke kampus untuk kayak semisal open recruitment Ya, dan memberikan, selain open recruitment, dia dari BSM ini memberikan juga kuliah umum di Polimarin. Oh, jadi kuliah sebenarnya tujuannya setiap tahun itu Ya, setiap tahun. open recruitment sambil dengan memberikan kuliah umum. Ya, untuk kuliah umum. Itu berarti ada proses seleksi dong. Ya, tentu saja. Berapa taruna untuk open seleksi daripada BSM? Apakah satu seluruh angkatan kalian atau itu biasa kayak kita udah terbagi-bagi nih? Ya. Misalnya udah ada yang dipilih. Ya biasa gitu kampus kan. Udah dipilih gitu. dulu nih. Ini 10 orang deck ataupun engine atau satu angkatan itu ikut tes semua. Ya. Kebetulan kalau dari angkatan saya kemarin itu terbuka untuk umum. Ya, terbuka Oke. untuk umum. Mohon maaf ya, agak sedikit panas di sini. Iya. Oke, lalu Agak sedikit panas dan untuk kebetulan di angkatan saya itu terbuka untuk umum. Jadi siapapun taruna dan taruni yang berminat untuk join mendapatkan prala di BSM ini itu dapat mengikuti proses seleksinya. berarti bebas. Ya, bebas. Mendaftarkan diri ke Ya. pihak kampus, nanti pihak kampus sudah ajukan, baru kalian ikut seleksi. Betul. Berapa kali tahapan seleksi? Dari pertama kali mulai sampai dengan bisa keterima di BSM? Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya kan mulai dari pertama kita di BSM, terus di kampus. Hal yang pertama adalah langsung interview dulu dengan officer dari BSM. Officer yang langsung? Ya, officer ataupun engineer yang dari BSM? Iya, di BSM atau lebih tepatnya staff recruitment dari BSM. Mungkin officer recruitment daripada crewing ya? Oke. Setelah itu? Setelah dinyatakan qualified atau dinyatakan layak untuk setelah interview, kita melanjutkan ke ada yang namanya kayak semacam English test gitu. Itu kayak kita juga dapat kalau officer ataupun kru baru, kita dapat tuh kayak CBT gitu. Ya, betul. Ada 300 soal kalau nggak salah, tuh dengan waktu 1,5 jam tuh berapa gitu, gue lupa. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaan apa nih yang biasa diajuin oleh crewing kepada kalian ketika mengadakan pengetesan atau rekrutmen di kampus kalian? Ya, mungkin inilah kayak udah umum ya. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi bisa saya ulangi lagi. Kayak yang pertama adalah tentang pengenalan diri. Pengenalan diri udah in English ya? Ya, in English. Full, berarti in English, awal-awal ya. mula interview langsung full English? Ya, karena BSM ini adalah suatu perusahaan yang basicnya emang dia internasional. Iya, oke. Nah, dari mulai interview ke pengenalan diri, kayak motivasi kenapa masuk di pelayaran atau kenapa memilih engine atau deck. Kebetulan saya adalah dari engine, kenapa saya ditanyain kenapa memilih engine, motivasinya apa, dan kenapa masuk pelayaran, itu sebagai ini gitu. Untuk pertanyaan ke
apa namanya kayak kan itu kan basic kayak pengenalan diri. Pertanyaan selanjutnya kayak tentang teori-teori yang engine ya. Engine, Itu biasanya ditanyakan tentang perbedaan antara main engine 2 stroke atau 4 stroke atau Oh iya, yang dual Ya. stroke ataupun yang 4 Ya. stroke-nya itu pertanyaan ya basic kayak dari basic engineering gitu. Berarti itu aja yang ditanyain. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris. Ya, dalam Mungkin bahasa penilaian Inggris. Inggris itu adalah gua nggak tahu ya, tapi Ya. mungkin penilaiannya adalah lancar bahasa Inggris atau enggak. Nah, Mungkin ke situ. lebih ke situ. Lebih untuk awal-awal interview itu pasti penilaiannya itu dibobotkan kepada Bahasa kita Inggris. lancar bahasa Inggris atau Oke, tidak. berarti selesai dari itu pihak pihak BSM menyatakan lulus. Berapa orang kemarin yang lulus? Kalau di angkatan saya ada sekitar 9. Oh my god! Wih, banyak juga. Ya. Dan sekarang sudah join Ya, semua. sudah join semua. 9 taruna itu ada taruninya? Tidak ada. Taruna semua. Jadi taruna semua 9 itu udah join semua di Iya. di BSM ya. Nah, setelah selesai melalui seleksi ya kan, pasti kan udah ada seleksi tadi tes di kampus, kayak CBT tes Iya. sebenarnya di BSM. Mungkin kalau yang teman-teman yang udah pernah ngelamar di BSM atau sudah join di BSM itu udah tahu ada namanya kayak CBT tes seperti itu. Lalu ada interview nggak kalian sih? Kalau kami kan kayak kami ada interview juga. Iya. Kalian ada interview langsung nggak sih entah dari SI-nya atau kapal sebelumnya atau kayak ada kadet leader kadet dari BSM sendiri? Karena iya. kan kita tahu kadet itu dia punya BSM itu dia punya program kadet Program tersendiri. kadet, betul. Jadi kalau lulus daripada BSM mereka mendapatkan beasiswa dan ikatan dinas di BSM ya. Lebih Nah. tepatnya namanya adalah Cadet Foundation Course. Kadet Foundation Course Ya. ya. Jadi gimana tuh? Kalau untuk pengalaman saya pribadi, kemarin setelah dinyatakan lulus dari pihak BSM Indonesia, saya mendapat satu interview lagi. Dari BSM India itu Cukup ribet ya. Banyak perjalanan ya. Step by stepnya Oke, ada. terus. Nah itu dari kayak head of departemennya Cadet Foundation itu. Berarti di India. Ya itu dari kebetulan dari orang India. Oke, terus. Nah interview sekali lagi, alhamdulillah saya juga dinyatakan Lolos. di situ. Nah setelah itu saya dikirimkan ke Manila ke Marine Training Center. Oh, berarti setelah dinyatakan lulus kita nggak langsung di atas kapal? Nggak langsung di atas Kita ada kapal. training? Ada training dulu biar supaya kita at least ada ilmu lah. Ya. Jadi nggak kosong ada banget di atas ya. kapal. Walaupun kita sudah pelajari di kampus tentunya, tapi Di refresh lagi, Ya, itu di-refresh lagi. kita diingatin lagi. Betul. Berapa lama di Manila? 3 bulan saya kan. 3 bulan. 3 bulan gue. Pelatihan 3 bulan. bulan itu biaya dari BSM semua. Ya semua kita tinggal di sana berangkat belajar dah semua ditanggung biasa. Ada ujiannya? Selama di Manila ada ujian training. Ada Iya, ada segala macamnya. Kemarin setiap minggu sih kayak ada post test. Oke. Post test terus sebelum training ini berakhir ada final testnya juga. Seandainya di final test atau di tes-tes tiap weekly-nya kita nggak lulus nih, itu gimana? Nah, ataukah ada remedialnya atau kita langsung, lu nggak lulus, lu gue pulangin lagi ke Indonesia gitu? Kalau untuk itu kebetulan di angkatan saya kemarin di Manila itu di Hah? MTC itu semuanya lolos sih. Jadi Puji Tuhan. Oke. saya belum Tahu. tahu, belum pernah dengar ya ada Belum pernah case dengar. kalau Ada case belum yang nggak lulus. lolos terus dibalikin lagi atau gimana. Kalau itu saya belum Berarti tahu. diangkat. Itu khusus untuk kadet Indonesia doang atau seluruh dari Asia atau dunia belajar di sana atau ada training di sana? Tentunya bukan dari karena BSM ini perusahaan internasional ya, jadi tentunya bukan hanya dari Indonesia. Kita ada mix dari Indonesia pastinya, Malaysia dan Filipina. Oh, berarti kemarin di angkatan lo itu Indonesia, Filipina, Ya, Malaysia. Ada 3 warga negara. Satu angkatan berapa taruna? Itu gabung taruna dan taruni. Iya, taruna dan taruni. Tapi kan kelas engine, maksudnya kelasnya pasti beda, engine dengan deck beda. Tapi Ya, untuk tapi keseluruhan keseluruhan itu ada di angkatan saya ada sekitar 32. Terdiri dari 12 engine dan 20 deck. wih, berarti cukup banyak juga Cukup ya. banyak ya. Selama 3 bulan Selama 3 bulan. training. Berarti kalau misalnya di angkatanmu itu belum selesai training, angkatan selanjutnya yang mau ikut training waiting dulu dong. Ya, setahu saya ini ya, training itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Ada 3 bulan atau 4 bulan Oke, sekali. berarti Karena ya. sekali training 3 bulan, nanti kita jeda dari MTC-nya itu jeda 1 bulan, terus baru ada training lagi. Baru ada training lagi. Ya. Setelah kita 3 bulan kita dinyatakan oke, baru kita penempatan di atas siapa. Betul. Baru diserahkan kepada manajemen masing-masing negara. Kembali lagi ke
CSC-nya, crew service CSC-nya. center-nya. Berarti ini udah berapa kapal? Ini kebetulan saya ke kapal kedua di Kapal kedua. MV Dubai Tower ini. Jadi di BSM itu untuk kadet itu dia ada namanya program untuk dua kali kadet. Maksudnya 2 kali kadet ini dalam waktu 1 tahun 6 bulan satu kapal, 6 bulannya lagi adalah kapal yang kedua. Jadi untuk pembelajaran. Nah si kadet Ragil ini dia sudah 2 kapal dan ini adalah kapal terakhir. Selesai Ya, ini dia juga mau sign off notice dan dia akan melanjutkan pendidikannya. Di kapal pertama berarti 6 bulan. Ya, kemarin Kapal dapat apa? 6 bulan. Saya di kapal curah. Kapal bulk carrier. Ya, bulk Dan carrier. sekarang kapal yang kedua kapal Ya, kontainer. kapal Jadi kontainer. ini kan ada menarik nih, 2 pengalaman nih Ya. antara bulk carrier dengan kontainer. Karena kebetulan juga gue juga dari bulk carrier dan gue juga dari Kontainer. gue jadi kontainer. Apa perbedaan yang lu rasain di kapal bulk carrier dan kontainer Ya. selama lu praktek di kapal? Sebenarnya kalau buat saya di engine departemen itu perbedaannya tidak terlalu beda. Tidak terlalu jauh maksudnya. Lebih ke biasanya kalau di kapal-kapal bulk carrier itu kita sandar di pelabuhan itu cargo operation itu lama. Benar. Kita bisa jalan-jalan, gosyor, enaknya jadi pilot gitu ya guys. Tapi kalau di kapal kontainer apalagi di kapal kita sekarang yang lainnya pendek dan di pelabuhan cepat ya lebih Agak susah. agak susah Dan mungkin lebih banyak pekerjaan yang Betul. tertunda dibandingkan kita di bulk carrier. Karena apalagi kalau namanya overhaul ya. Kalau di bulk carrier kita bisa santai overhaul. Kalau di kontainer kita kayak dikejar waktu, dikejar ada waktu deadline-nya. gitu kan ya. Betul. Terus kalau udah berlayar ya, kan lu udah berlayar udah ngerasain dua kapal. Pekerjaan apa atau apa aja yang bisa lu dapet di atas kapal mengenai tentang praktek sebagai seorang pelaut nih, Ya. seorang kadet di atas Ya, kapal. sebagai seorang kadet ya, kita di atas kapal sebenarnya itu punya yang namanya training officer. Training officer ini yang mengarahkan saya mengarahkan kadet untuk hariannya itu ngapain aja sih, Ya, ya, belajarnya mulai dari mana sih, step by stepnya mulai dari mana. Yang pasti di atas kapal itu yang paling pertama yang diajarin adalah tentang safety. Semua yang kita Oke. dilakukan harus adalah safety. Nah, mulai dari pengenalan mesin, nanti cara kerja mesin gimana, maintenance gimana. Nanti dari training officer ini diarahkan kepada kadet untuk melakukan step by step. Jadi nggak langsung tiba-tiba suruh overhaul ini, nggak mungkin dong. Berarti dia pengenalan dulu step by step ya. Ya. Dari dasarnya dulu, baru ntar meningkat, satu sudah menguasai, baru meningkat dan meningkat lagi. Ya. Berarti sekarang udah menguasai semua dong, udah mau selesai. Tentu saja Setahun kan? Tentu saja belum ya, karena setahun saya sebagai kadet kan tidak hanya fokus pada satu Pekerjaan. Kita harus familiaritas Semuanya, harus familiarisasi buat semuanya. Jadi ya adalah basic yang saya dapatkan, ada pengalaman yang saya dapatkan yang bisa saya jadikan bekal Modal kedepannya jadi buat engineer nanti. Ya, engineer nanti di depannya. Berarti udah cukup. Maksudnya lu merasa cukup atau belum nih untuk modal lu sebagai engineer nanti? Kalau dari saya sendiri sampai saat ini masih merasa cukup, tapi Tetap harus kembali belajar namanya kita kerja di atas kapal kan. Ya, tidak bisa dianggap remeh bahwa misal kita udah berlayar cukup lama tapi kita pasang gue udah pinter nih, padahal setiap kapal itu ada aja sesuatu yang baru yang bisa kita jadikan pembelajaran. Betul. Kayak contohnya gue juga udah beberapa lama berlayar, tapi tetap setiap di atas kapal ini kita harus tetap belajar. Karena nggak setiap kapal tuh sistemnya sama, mungkin barangnya sama, mungkin ya bisa jadi barangnya sama. Misalnya main engine atau auxiliary engine ya sama gitu, tapi kan sistemnya ada yang berbeda, cara kerja seperti apa, dan itu membuat kita tuh harus banyak belajar lagi. Ya, jangan istilahnya sombong dan takabur. Betul. Karena ilmu itu tidak ada habisnya. Asik, luar biasa sekali. Gue cukup tertarik mengenai tentang beasiswa daripada si BSM ini ya. Iya. Berarti kalau lu udah selesai dari programnya kadet ini, lu menyelesaikan sekolah nih kan ya? Iya. Ketika lu dapat ijazah, apa yang bisa ditawarkan lagi oleh BSM? Apakah dia akan kayak misalnya, oh gue langsung rekrut lu ya, lu nggak boleh kemana-mana gitu. Iya. Biasanya kalau sistem ikatan kontrak, pengalaman saya bahwa adalah kita akan ditarik kembali oleh perusahaan itu, mungkin ada sampai beberapa tahun atau Iya. mungkin bisa jadi sampai kapten dan segala macamnya, ataupun sampai dengan KKM dan segala macamnya. Jadi apa nih? Kan cukup menarik nih program Iya. daripada BSM ini. Kalau yang setahu saya ya, kalau di BSM ini kita ada namanya program yaitu Cadet Foundation Course. Iya, Cadet Foundation Course itu. Setelah kita jadi kadet selama 12 bulan dan setelah itu kita ujian dan dapat
license. Ya. Kita ada kemungkinan besar, tapi kembali lagi bagaimana performa kita di atas kapal. selama Benar. 12 bulan itu. Tapi kemungkinan besar kita bakal ditarik lagi ke BSM ini. Ya karena kalian sudah dapat yang beasiswa yang Ya. training selama 3 bulan itu ya. Menyenangkan nggak training di Filipina kemarin? Tentu saja menyenangkan. Pembelajarannya banyak banget yang mungkin ada nggak? Mungkin yang lo pelajari di kampus dengan training itu sama atau mungkin ada perbedaan atau nih yang training ini lebih menjurus nih? Nah, kalau di training ini lebih ditekankan kepada prakteknya. Berarti banyak praktek Iya, ya? banyak praktek. Banyak praktek yang terutama kayak kalau saya di engine, kita menggunakan power tool atau kita diajari welding. Udah jadi Ya, diajari welding juga di sana di Manila itu. Ada ujiannya juga welding. Ada, jadi kita bikin kayak project gitu, Aha. terus di welding terus dikasih ke. Berarti lebih memang katakan untuk praktek di atas Ya, kapal iya. bekerja seperti ini ya. Betul. Berarti terstruktur dong di sana ya. Pastinya. Selama 3 Selama bulan 3 itu? bulan. Jadi strukturnya itu 1 bulan pertama kita belajar kayak di onset di kelas gitu. Oke. Jadi lebih ke tentang safety, teori. Oke. Nah, nanti 2 bulan kedua kita terjun ke namanya training center. Nah, disitulah kita baru belajar welding, kita diajarin cara gunain power tool, hand tools, segala macam. Lalu bulan ketiga? Lalu ke bulan ketiga balik lagi ke kelas. Nah, dari situ balik lagi ke teori, tapi lebih menjurus ke departemennya masing-masing. Kalau 1 bulan pertama kita masih general. Oh masih berarti kan Ya, digabung ya, karena sama berbicara engine. mengenai tax safety dan segala Ya. macamnya. Mungkin ada MLC dan segala Nah, macamnya ya. tentang regulasi- Itu yang regulasi. regulasi yang Ya. dibahas bulan pertama. Bulan kedua baru tuh kalian udah pisah tuh antara deck dengan engine. Ya, Sampai dengan bulan ketiga. bulan ketiga. Baru ujian, Ujian barulah kembali lagi ke Ke- MTC masing-masing. ya, kelas CSI ya masing-masing. Oh, CSI masing-masing. Ya, masing-masing. 3 bulan cukup waktu yang lumayan juga Ya, di cukup sana ya. menyita untuk yang harusnya Bagaimana? misalnya Ya. praktek 1 tahun on time nih ya kadet-kadet kan mungkin Ya. ini bisa 1 tahun 3 bulan Ya. karena kita menunggu apalagi kalau kita waiting daripada pelatihannya ya Nah, itu. dia trainingnya cukup ya tapi worth it worth guys. it lah maksudnya Worth it. ya itulah emang effort yang kita berikan. Betul. Memang kita lama di waktu Ya. tapi dengan adanya program seperti ini di BSM kita tuh nggak pusing lagi untuk namanya nyari perusahaan. Ya, pastinya. Jadi gue ingat waktu gue selesai kadet, gue tuh nyari perusahaan. Karena tidak ada namanya, kampus gue itu tidak ada MOU dengan Ada perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan yang bonafit. Tapi kalau sekarang udah banyak nih perusahaan-perusahaan yang bonafit dan sekarang menguntungkan sekali bagi para kadet, khususnya yang di negeri ataupun di swasta yang bekerja sama dengan MOU dari perusahaan-perusahaan yang bonafit. Kalian tuh belajar yang benar sih, benar nggak sih? Pasti. Khususnya bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Ya, karena itu penting ketika ada kesempatan kalian udah punya skill. Betul. Jadi percuma juga kalian punya kesempatan tapi kalian nggak punya skill ya sama aja bohong gitu kan ya. ya, yang penting English sih kalau dari Inggris ya. kadet. Always English. Always ya. English. Always English. Satu lagi gitu, menarik nih dari lu kan di BSM, lu pelayaran, lu engine. Basic keluarga lu pelaut ya? Jujur nggak ada. Adalah saya yang pertama jadi pelaut. Lagi-lagi sama-sama kayak kadet. Ya, sama yang kadet Dek, kemarin itu, ya, yang kadet kadet kemarin Dek. yang ada di potes gua, dia Ya. juga orang pertama di keluarganya jadi pelaut. Nah. Dan lu juga pertama jadi pelaut. Jadi pelaut. Apa tujuan lu, motivasi lu untuk jadi pelaut? Kalau boleh jujur ya. Banyak duit. Ya, pasti. Tapi lebih tepatnya kenapa dulu milih sekolah di pelayaran? Tepatnya kesasar. Kesasar. Ya. Nggak sengaja Nggak ya? sengaja kayak Hmm. karena nggak sengaja. Jadi kan dulu kebetulan saya masuk di pakai nilai rapot di Polimarin. Nilai Oke. rapot dari SMA kan, dari Oke. SMA. Nilai rapot semester 1, semester 5. Jadi saya pikir Bisa ada bisa target ada nih. nih, ada yang bisa didaftarin pakai nilai rapot. Ya udahlah, coba aja kuliah. Dan saya di Polimarin itu karena pengen kuliah di Semarang lebih tepatnya. Oh, emang dari mana emang? Saya dari Kebumen, Jawa Dari Tengah. Kebumen, pengen kuliah di Semarang. Pengen kuliah di Semarang. Padahal di Semarang ada Undip. Nah, ada Ya, undi ya. banyak. Tapi nggak tahu Tapi kenapa nyasarnya ke pelayaran ya. Mungkin udah kembali lagi udah jalan. Jalannya ke sana. Ya, Tapi yang pernah coba di PP Semarang? enggak sama sekali. Langsung? Pak. Datang langsung menuju pada Polimerim Semarang kan. Ya. Satu-satunya tujuan untuk sekolah Betul. dan akhirnya diterima. Ya diterima dan Boleh sekarang Semarang. sedang kadet di BSM. Berarti ini udah berapa? Ada berapa kadet
dari Polimerim Semarang yang praktik di BSM? Wah, kalau itu saya banyak sih setiap angkatannya. Angkatan saya 9, senior saya angkatan 8 kayaknya ada 2 atau 3. Bagus juga berarti, Ya. banyak juga dari kampusmu ya? Ya, setiap tahunnya pasti adalah, setiap angkatannya adalah yang ada di BSM. Di Polimerim itu Iya. selalu, berarti tiap tahun ini selalu ada ini Ada ya, kadet di ada rekrutmen untuk kadet. Ya, setiap tahunnya si Polimerim. Ini ada gangguan dari depan ya guys. Ya. ada orang. Dia ada kasih kertas Ya. gitu. Ya pokoknya dari BSM tuh setiap tahunnya lah, at least 1 tahun sekali dia datang, pihak BSM datang ke Polimerim, masih kuliah umum dan sekalian Rekrutmen. Ya. Tanggapan keluarga nih, karena basic dari keluarga lu kan gak ada yang pelaut ya. Ya. Apa nih dari keluarga yang kok lu mau jadi pelaut, yang lain beda semua nih kan ya. Terus Ya. setelah keluarga ngelihat, ih ternyata baru praktek ada duitnya Ada nih, duitnya, iya kan? alhamdulillah. Iya kan? Ya. Udah bisa bantu keluarga nih. Apa nih tanggapan dari nyokap nih? Ya, kebetulan orang tua saya tinggal ibu saya ya di rumah. Jadi kalau dari ibu udah bertanya pada saat saya masuk, bilang keterima di Polimerim, kenapa milih pelayaran, kenapa nggak ngikutin jejak-jejak kakakmu aja, biar gampang nanti Ya, ke depannya. benar. Terus satu jawaban saya yang masih ingat, saya nyetok aja ke ibu saya, adalah saya pengen kerja yang jalan, bisa sambil jalan-jalan, bisa Jalan-jalan. keliling dunia, pasti ya Duitnya banyak. duitnya banyak pastinya. Tapi ingat, ini yang agak salah kaprah. Ya. Pelaut duit ada, ya memang gajinya oke lah gitu, tapi ada sebuah pengorbanan yang harus kita korbankan. Itu kita Betul. jauh dari keluarga, Keluarga. kita banyak gua akan bilang ini wasting time, membuang waktu artinya adalah membuang waktu bersama dengan kebersamaan keluarga kita. Betul. Itu benar-benar harga yang harus kita bayar gitu. Jadi jangan lihat, oh enak ya jadi pelaut banyak duitnya bla bla bla. Nggak semuanya Nggak guys. semuanya guys, dan banyak effort yang harus kita keluarkan untuk kita bisa menjadi seorang pelaut gitu. Betul. Berarti Dari- sekarang nyokap udah seneng ya? Ya alhamdulillah. Udah. Tapi tetap aja namanya ditinggal sama anak ya, apalagi saya anak ragil, anak terakhir. Anak terakhir ya? Iya, anak terakhir. Yang biasa ngurusin nyokap mungkin Nah, jalannya, tapi iya. sekarang jauh Dari tapi udah ngirim rumah. duit kamu nyokap lah ya. Alhamdulillah. Udah Oke sedikit lah ya. bantu keluarga. Walaupun masih kadet. Kalau masih karet tuh udah bisa bantu keluarga itu. Ya, tapi itu salah satu keuntungan kita bisa praktik di kapal luar. Ya. Itu salah satu keuntungannya. Jadi buat teman-teman kadet ada di sana yang emang kalian punya skill atau kalian pengen kerja atau dapat perusahaan bonafit, yang pertama itu increase skill kalian, bahasa kalian yang paling utama, terus jangan pernah malas untuk belajar ya, karena percuma kalian punya kesempatan tapi kalian nggak bisa punya skill yang memenuhi standar daripada perusahaan-perusahaan seperti perusahaan BSM dan segala macamnya, seperti itu. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, terakhir Gil, apa yang lo mau sampaikan ke adik-adik junior lu di kampus, teman-teman yang saat ini sedang juga lagi cari kapal kadet, kemudian sampaikan supaya bisa ada atau diterima di perusahaan-perusahaan bonafit gitu. Ya kembali lagi yang saya bilang dari awal tadi ya, untuk kalian bisa dapat di perusahaan yang bonafit, terutama di perusahaan luar negeri gitu ya, karena kita di sini tuh bukan cuma orang Indonesia aja. Jadi kita kebetulan di kapal ini kita lagi Indonesia Cina. Kapal Jadi- pertama dari mana ya? Gue lupa. kapal krunya pertama dari mana aja? Krunya saya dapat mix dari Ukraine, Romania, dan Filipina, Egypt. Ya, dan kebetulan Indonesia. saya Indonesia sendiri di sana. Oke, Indonesia Nah. sendiri bro, kadet. Coba bayangin, gokil. Tepuk tangannya dong. Mantap guys. Bayangin, coba nggak ada ngomong bahasa Indonesia sama sekali Ya, kan sama sana. sekali selama 6 bulan. Kesepian. Pastinya. Nah, itu harga yang harus Dibayar selama 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, sekarang udah kumpul sama orang Indonesia dah. Nah, agak mendingan agak lah. mendingan. Tapi nggak semua kapal bisa dapat kumpul sama Indonesia. Nah. Kadang ada satu waktu kita sendirian nih. Dan lagi. Hmm. Nah, yang paling utama adalah Inggrisnya. bahasanya. Gimana kita mau bisa kumpul dengan orang luar, kita bisa kerjasama dengan orang luar kalau kita nggak bisa dalam Bahasa Inggris. komunikasinya. Disuruh ngambil kunci aja bingung nanti. Nah, diambil sepadan malah dipukul. Nggak ada ya guys, di sini nggak ada kayak gitu. Jadi itu pesan yang lo sampaikan sama teman-teman semua. Ya. Ada lagi nggak yang mau sampaikan? Untuk para kadet yang teman-teman saya yang masih
pada mau nyari kapal, mau nyari perusahaan, pokoknya jangan apa ya, jangan putus asa lah kalau semisal kalian ditolak satu perusahaan dan putus asa. Improve skill, improve diri kita masing-masing. Iya. Itu aja sih. Bahasa yang pasti, pokoknya English dan English. Untuk teori-teori kita bisa sambil jalan lah. Bener, Kita gua setuju. kadetkan di Sambil kapal belajar. itu nggak ada yang salah lah. Salah kita bisa belajar. Jadi itu yang mau sampaikan. Ya, Untuk junior lu nih, mau menjejak dari Polimarip Semarang nih, ngejejak seniornya nih kan. Ya. Kita senior yang lainnya yang udah duluan tuh. Ya. Gimana tuh buat Ya, junior-juniormu? terutama dari untuk senior saya ya, yang pastinya udah membukakan jalan buat Bener, itu junior-juniornya. udah bukan jalan kalian. Untuk senior saya yang udah ada jadi officer dan engineer di Ya. perusahaan BSM ini, terima kasih buat semuanya. Dan buat junior, kalian tetap semangat, apa yang udah diberikan sama kampus lakuin aja, ikutin kata dosen. Nah, itulah pokoknya, jangan malas-malesan, jangan cuma jadi bangga dengan tarunanya Ya, gua setuju. dan bangga tarunanya, tapi punya skill, punya Kemampuan, kemampuan. lu bisa buktiin, lu bisa ada di perusahaan yang mungkin kalian impikan. Betul. Gitu, jangan apa ya, gini, senior daripada Polimarip Semarang ya, Ya, dia sudah membuka jalan buat kalian semua nih. Nah, udah ada setahun tuh mungkin ada 9 orang, Ya. mungkin ya average-nya mungkin 10 sampai ya kurang lebih seperti 10 taruna yang sudah dikirimkan atau sudah diterima di perusahaan BSM. Jangan sampai berkurang nih, Ya. dan jangan sampai kepercayaan daripada BSM hanya karena perbuatan-perbuatan orang-orang yang atau oknum-oknum tidak apa ya, yang tidak bertanggung tidak jawab. bertanggung jawab, ya kan? Nama daripada Polimarip Semarang ini turun atau jelek, jadi malah tidak ada MOU lagi dengan BSM. Jadi jaga nama baik kampus kalian. Kalau bisa kembangin talenta kalian, increase daripada skill kalian, bahasa, supaya daripada kerjasama atau MOU antara BSM dengan kampus kalian itu bisa semakin terus berjalan sampai dengan kedepannya. Dan di atas kapal jangan tengil. Nah, Jadi kadet betul. ingat ya, Iya. jangan tengil. Ya, jangan belagu, ingat. Karena Walaupun- kalian bekerja dengan orang asing, apalagi kalau kumpul dari negeri Ukraina, Romania. Wah, Oke lah, kita udah tahu lah ya. jadi Jaga nama baik daripada kadet-kadet Indonesia. nggak cuma nama baik diri kalian sendiri, nama baik kampus, nama baik perusahaan, kita wakil dari BSM Indonesia. Betul. Gitu. Jadi pokoknya lakukan apa yang terbaik, lakuin apa. Oke, itu aja yang bisa kita sharingkan nih. Sharing daripada pengalaman Kadet Ragil mengenai tentang pengalamannya dia di atas kapal, mengenai pengalaman dia gimana dia bisa ada di BSM. So, jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe YouTube channel. See you next on video and God bless you. Bye.